Action, minasan konnichiwa, pau-pau desu. Belakangan ini sangat ramai sekali tentang berita pemblokiran akun bank yang tidak aktif selama 3 bulan atau lebih. Yang mana pemblokiran itu alasannya adalah untuk mengurangi terjadinya penggunaan atau penyalahan akun untuk judi online seperti itu ya. Nah, sebenarnya tentang masalah akun bank atau rekening bank yang diblokir itu gue tidak terlalu peduli seperti itu ya, karena satu posisi gue di Jepang seperti itu ya, dan gue tidak menggunakan akun atau rekening yang ada di Jepang seperti itu. Tetapi walaupun begitu, gue juga menggunakan akun atau rekening bank Indonesia. Untuk saat ini gue itu punya 4 akun bank, yaitu BNI, yang kedua itu Bank dari Shopee, yang ketiga itu Bank Jago, yang keempat itu Bank Jenius seperti itu ya. Gue gunakan keempat ini dan empat-empatnya masih aktif. Dan kalau misalnya sekiranya salah satu dari rekening ini terblokir, gue pun juga akan mengalami kesulitan. Apalagi dengan status posisi kita tidak berada di Indonesia, gue rasa untuk pengurusannya pasti akan cukup rumit seperti itu. Nah, jadi ya gue itu menggunakan akun-akun ini, 4 rekening bank ini itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda seperti itu ya. Pokoknya adalah tujuannya. Nah, jadi ya kalau misalnya kita berbicara soal rekening bank atau ya akun bank lah seperti itu, gue ingin ngebahas sedikit tentang perbedaan antara sistem perbankan di Indonesia dengan yang ada di Jepang, dan ini berdasarkan pengalaman gue pribadi karena kan gue di Jepang ini juga makai nggak skala sekitar 4 rekening bank, 4 atau 3 ya, 4 lah, bisa dibilang 4. Yang pertama kalau di Jepang gue itu pakai Seven Bank ya teman-teman, Seven Bank yang 7-Eleven Ginko. Yang kedua itu gue pakai Fukuoka Bank. Yang ketiga gue itu pakai Yucho Ginko atau Japan Post Bank. Yang terakhir itu gue pakai Fukuoka Chuo Ginko. Nah, cuma Fukuoka Chuo Ginko ini udah nggak gue pakai lagi sejak gue pakai Fukuoka Ginko atau Fukuoka Bank seperti itu. Terus yang lain kartu debit gue itu gue pakai Wish ya teman-teman, yang kartu Mastercard dari Amerika ya, Amerika itu ya, gue nggak tahu itu satu, dan itu penggunaannya juga untuk di Jepang. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan perbankan yang ada di Indonesia dan di Jepang, ini sangat berbeda sekali. Dan gue itu sangat menyadarinya ketika gue baru nyampai di Jepang. Nah, jadi apa saja sih perbedaan-perbedaan yang menurut gue cukup menarik ya ketika punya akun bank di Jepang. Nah, mungkin barangkali teman-teman yang sekarang berada di Jepang itu juga merasakannya. Atau mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia, ini video menurut gue bisa jadi referensi untuk teman-teman. Agar nanti setelah teman-teman nyampe di Jepang, teman-teman tahu, oh seperti ini ya bank di Jepang ya, seperti itu ya. Nah, maka dari itu di sini gue akan menjelaskan tentang perbankan di Indonesia sesuai pengalaman gue ya teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya waktu baru-baru nyampai di Jepang dengan magang, kebanyakan kan teman-teman kita itu harus bikin rekening bank. Rekening bank yang paling umum digunakan oleh anak-anak magang khususnya atau orang asing lah. Yang paling umum itu adalah Japan Post Bank atau Yucho Ginko ya, yaitu bank yang dimiliki oleh kantor pos seperti itu. Dan itu untuk proses pembuatannya dulu itu kalau misalnya teman-teman baru nyampai Jepang, biasanya akan dibantu oleh perusahaan atau kumiai seperti itu. Nah, sementara waktu gue baru nyampe di Jepang, gue tidak pakai Yucho Ginko, gue nggak pakai Japan Post Bank. Gue waktu itu rekening pertama gue itu adalah Seven Bank ya teman-teman, dan itu memang dibikinkan oleh pihak kumiai seperti itu. Sebenarnya gue bersyukur sekali ya menggunakan Seven Bank ini. Kenapa? Karena Seven Bank itu gue nggak cuma dapat cash card biasa, tetapi gue mendapatkan kartu debit seperti itu. Jadi ketika gue ingin berbelanja, bertransaksi online, gue itu bisa pakai kartu debit seperti itu. Misalnya kayak belanja di Amazon, bayar ujian, JLPT, SSW, dan segala macam seperti itu. Itu gue tinggal transaksi di rumah karena gue sudah punya kartu debit seperti itu. Dan ketika kita punya kartu debit di Jepang, itu enak karena kan kita pakainya kartu Jepang dan transaksinya di Jepang. Jadi biaya transaksi itu nggak dikenakan. Berbeda dengan kalau sekiranya teman-teman itu punya kartu debit
Bank Indonesia, anggaplah kayak gue punya kartu debit Bank BNI, Mastercard seperti itu. Ketika gue menggunakan transaksi di Jepang, otomatis yang pertama itu kena biaya international payment charge seperti itu ya. Charge itu kan berbeda setiap perusahaan penerbit, misalnya Mastercard biayanya berapa, Visa biayanya berapa, itu kan berbeda. Yang kedua adalah perbedaan kurs. Kadang kurs sedang naik, kita belanja dengan kartu Indonesia, kartu debit Indonesia, tentunya perbedaan kursnya akan sangat terasa sekali, apalagi yang digunakan itu adalah kurs jual seperti itu ya, kurs jual ya, kurs jual. Nah, jadi akan sangat berguna sekali ketika teman-teman punya kartu debit di Jepang seperti itu, karena akan memudahkan transaksi teman-teman. Nah, kartu debit itu selalu gue gunakan seperti itu. Cuma masalahnya ketika gue menggunakan kartu debit Seven Ginko itu atau Seven Bank itu, gue kadang ada masa ingin mengirim uang ke teman seperti itu. Kadang misalnya habis minjam satu atau minta pinjaman uang seperti itu ya. Kadang kan mau transaksi nggak ngerti caranya, karena kebanyakan teman-teman kita punya Yucho Ginko. Alhasil waktu itu gue bikin Yucho Ginko. Nah, Yucho Ginko itu waktu itu gue bikin secara manual, datang ke kantornya, itu cuma modal Zaryukar atau KTP aja, terus tulis. Nah, udah selesai seperti itu ya teman-teman. Dan gue rasa untuk di jam saat ini, dalam keadaan saat ini, untuk proses pembuatan rekening bank di Jepang itu sangat gampang sekali, yaitu hanya melakukan prosedur online saja, isi form online, tulis nama, alamat dan segala macam. Nanti tunggu verifikasinya, nanti datang amplop, nanti amplopnya itu teman-teman diminta untuk melengkapi berkas, nanti berkasnya dikirim lagi, nanti nggak lama setelah itu kartu teman-teman datang. Nah, seperti itulah proses singkat untuk pembuatan kartu ATM di Jepang, bank di Jepang, gampang sekali, nggak perlu harus datang ke kantornya seperti itu. Sekarang semuanya bisa diurus dari online saja atau dari aplikasi saja seperti itu. Nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga akan dikirimkan oleh pihak bank melalui pos seperti itu. Dan untuk surat balasannya sendiri juga sudah disediakan oleh pihak bank. Jadi kita nanti ingin membalas surat yang diberikan oleh pihak bank itu, nanti amplop pembalasannya sudah disediakan, tinggal dimasukkan saja ke dokumen kita ke amplop itu, nanti dikirim sono mama tanpa harus membayar uang apapun seperti itu. Nah, jadi sangat praktis sekali. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesia, ya sekarang untuk Indonesia pun kebanyakan gue rasa rekening-rekening mereka itu sudah pembuatannya itu sudah online semua, karena gue itu rekening online yang gue bikin ada 4, yaitu yang pertama kali Bank kan. Bank itu gampang karena kan connectnya dari Shopee seperti itu. Yang kedua itu Bank Jago. Ya, Bank Jago waktu itu gue bilang agak cukup rumit karena harus video call dulu dengan staffnya. Tetapi karena gue waktu itu connectnya sama akun Bibit, jadi gue nggak perlu video call dengan staffnya. Yang ketiga itu akun Hana Bank atau Line Bank, itu gue juga punya dulu. Tetapi karena nggak tahu aplikasinya nggak bisa lagi dipakai di HP gue, jadi gue nggak pakai itu lagi, Line Bank lagi. Terakhir gue pakai yaitu Genius itu juga gue prosedurnya aplikasinya online ya teman-teman, dan itu gue harus video call dulu sama agen banknya seperti itu, sama CS banknya. Ya cukup mendoksai lah seperti itu ya. Kalau di Jepang kita nggak perlu video call seperti itu, isi form aja, nanti selesai terus lanjutkan prosedur selanjutnya seperti itu aja. Ada beberapa bank besar di Jepang ini ya sama seperti di Indonesia lah, yang mana ketika orang asing ingin bikin akun, mereka nggak bisa bikin akun dari aplikasi. Ada, yaitu waktu gue bikin rekening Fukuoka Bank, gue harus datang langsung ke banknya, dan datangnya itu nggak bisa datang sono mama datang ke bank, itu nggak bisa, tetapi harus reservasi dulu. Reservasinya juga minimal 3 hari sebelum kedatangan seperti itu, dan nggak boleh telat. Ya adalah beberapa yang agak ribet-ribet juga, dan mereka minta hangko seperti itu, nggak boleh tanda tangan, ada juga. Nah, tapi ya pokoknya prosedurnya kalau misalnya persyaratannya lengkap itu oke, nggak masalah, nggak disuruh pulang, nggak suruh melengkapi dulu. Yang penting kalau persyaratannya oke, udah jadi seperti itu ya. Jadi di hari itu juga kartunya langsung dapat di hari itu juga seperti itu, buku tabungannya juga langsung dapat di hari itu juga. Nah, yang kedua adalah perbedaan antara rekening perbankan Indonesia dan di Jepang. Di Jepang ini tidak ada yang namanya biaya admin ya teman-teman. Jadi gue nggak tahu bank-bank lain ya. Dari keempat bank yang gue pakai ini, keempat ATM yang gue pakai ini, tidak ada satupun yang menerapkan biaya admin. Jadi kan sekarang gue itu pakai BNI, ya kan? BNI itu ada yang namanya biaya admin, biaya kartu, biaya ini, biaya itu, yang mana itu kepotongnya itu sekitar 15.000 sampai 20.000 lah seperti itu setiap bulan. Terlepas gue mau pakai atau enggak, transaksi atau enggak, itu ada biaya adminnya dipotong langsung dari saldo kita seperti itu. Sementara di Jepang gue itu
mau nyimpan uang, mau itu saldonya nambah, mau saldonya tetap berbulan-bulan pun ya teman-teman, itu tidak ada pemotongan sama sekali, tidak ada biaya admin sama sekali. Bahkan waktu itu gue sempat dapat bunga, gue nggak nyangka juga sih, sempat dapat bunga dari Yucho Ginko. Walaupun nggak banyak sih, tetapi gue heran juga karena yang gue tahu di Jepang ini, karena dia tidak menerapkan sistem biaya admin setiap bulan, mereka juga tidak menerapkan tidak menerapkan bunga bank seperti itu. Tetapi kemarin karena gue dapat bunga bank, gue juga agak aneh juga sih sebenarnya. Tapi ya kita terima aja seperti itu. Nah, itu kelebihan bank di Jepang ya, nggak ada biaya admin tapi juga nggak ada bunga seperti itu. Jadi uang teman-teman akan tetap utuh seperti itu, nggak berkurang dan nggak akan dikurangi. Nah, terus juga ketika gue punya masalah ya, misalnya seperti itu ya, punya masalah dengan rekening bank, itu kita cuma tinggal telepon aja, telepon petugasnya, telepon adminnya, itu langsung diselesaikan di hari itu juga. Kadang misalnya kalau kita butuh dokumen tambahan, itu kita tinggal mengirim ke pos aja seperti itu. Atau misalnya kita butuh, kita nggak bisa nelpon, kita langsung datang. Kayak misalnya Yucho kan sering tuh kartunya nggak bisa diakses karena Zerukar atau harus update Zerukar itu kan. Itu kalau kita misalnya datang langsung ke CS-nya, itu langsung selesai di hari yang sama seperti itu. Cuma modal Zerukar aja, isi data, bla 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 bla. Nanti kartu teman-teman sudah bisa dipakai seperti itu. Nah, itu gampang sekali seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman tidak sempat datang ke bank, teman-teman itu bisa isi aplikasinya dari online untuk mengurus kartu yang tidak bisa dipakai, atau misalnya untuk mengurus Zerukar yang masanya sudah habis seperti itu. Karena kan kalau orang asing Zerukar itu atau KTP itu harus diupdate untuk kelangsungan penggunaan rekening bank seperti itu ya. Dan yang paling menyenangkan dari semua itu adalah waktu itu gue kan udah nggak makai bukan nggak makai Yucho, makai Fukuoka Chuo Ginko lagi seperti itu. Ketika gue tidak menggunakan Fukuoka Chuo Ginko sudah hampir berjalan setengah tahun, satu, uangnya nggak berkurang, tidak ada biaya admin dan tidak ada apapun seperti itu. Pokoknya uangnya utuh. Jadi gue memutuskan daripada nggak kepakai, sebaiknya tutup aja rekeningnya seperti itu. Waktu itu uang gue sisa sekitar 830 yenan lah, pokoknya anggaplah sekitar 831 yen seperti itu ya. Gue datang ke kantor Fukuoka Chuo Ginko. Ketika gue datang ke situ, gue bilang gue mau tutup rekening karena nggak kepake lagi seperti itu, gue bilang kan. Gue udah pindah bank seperti itu. Nah, ketika gue menjelaskan seperti itu petugasnya langsung memberikan form untuk taikai atau taikai apa namanya, untuk menutup akun seperti itu ya, untuk menutup akun. Lalu isi. Setelah menutup akun selesai, sisa uang yang ada di rekening itu dikembalikan semua teman-teman, tanpa ada biaya apapun. Dikembalikan semuanya. Jadi gue dapat uang itu utuh seperti itu. Yang sisanya 850 itu dikembalikan semuanya Zengaku 851 seperti itu, sampai 1 yennya dikembaliin seperti itu. Dan gue merasa amazing sekali seperti itu. Udah uang gue nggak dipotong selama nggak menggunakan akun tersebut, nggak menggunakan transaksi di ATM tersebut. Dan ternyata pas saat nutup akun pun uang gue dikembalikan sepenuhnya seperti itu. Dan tentunya hal seperti ini akan sangat jarang teman-teman temui di Bank Indonesia. Kalau sekiranya teman-teman merasa tidak butuh akun rekening bank di Indonesia, teman-teman itu pasti akan membiarkannya sono mama. Nanti akunnya, uang yang tersisa nanti juga akan kepotong sendiri sama admin kan. Nanti lama-lama nggak terurus, nggak terpakai, nanti lama-lama kan diblokir, hilang akunnya seperti itu. Biasanya kan kita seperti itu. Karena gue dulu juga pas punya satu rekening ATM, rekening bank di Indonesia, ketika gue bilang ke orang tua gue untuk tolong tutupin rekeningnya seperti itu ya, ternyata orang tua gue bilang nggak usah tutup rekeningnya, biarin aja seperti itu, nanti saldonya juga bakal kepotong terus, nanti kalau nol juga hilang, akunnya bakal ditutup sendiri seperti itu. Oh ya udah seperti itu. Jadi gue nggak perlu harus datang ke bank untuk menutup rekening seperti itu. Berbeda dengan akun rekening di Jepang, kita harus nutup akunnya untuk mendapatkan uang kita kembali. Itu pasti dikembalikan ya teman-teman ya. Nah, jadi lebih kurang kalau berdasarkan pengalaman gue, memang sangat berbeda sekali antara sistem perbankan di Jepang dengan di Indonesia. Yang paling berasa itu adalah tidak adanya biaya admin seperti itu. Kita bisa menyimpan uang kita selama lama-lamanya di Jepang. Yang penting kita selalu memiliki status izin tinggal yang aktif seperti itu. Kalau misalnya kita nggak punya
udah misalnya tidak berada di Jepang lagi, misal seperti itu, tetapi akun kita, rekening kita masih tinggal di Jepang, seperti itu ya, dengan menyisakan sejumlah uang. Biasanya petugas bank itu akan selalu menghubungi teman-teman untuk menyuruh teman-teman untuk mengambil sisa uang yang tertinggal tadi, seperti itu. Biasanya sih seperti itu ya, berdasarkan berita-berita yang pernah gue baca seperti itu. Jadi mereka juga tidak mau mengambil uang teman-teman. Mungkin kalau misalnya uang teman-teman sudah tinggal cukup lama atau bertahun-tahun, bisa jadi nanti itu bisa jadi ya, gue nggak tahu ya, bisa jadi baru nanti akan diambil oleh bank, bisa jadi, gue nggak tahu. Nah jadi itu sih menurut gue sedikit perbandingan antara bank di Indonesia dengan bank di Jepang. Jadi ini cukup menarik ya. Dan gue pun masalah rekening yang dibekukan oleh pihak yang ada di Indonesia itu juga bisa dibilang mengganggu dan tidak mengganggu sih, karena gue transaksi lancar, transaksi normal. Tetapi kalau sekiranya sempat rekening gue dibekukan karena alasan tidak jelas, karena orang yang dipilih random, ya tentunya itu akan sangat kesulitan untuk mengurusnya lagi, mengingat kita tidak berada di Indonesia, seperti itu ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu sih informasi dan pengalaman yang bisa gue bagikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman ingin punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.